Maleakhi pasal 4. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita tidak bisa memakai perasaan terhadap firman Tuhan, selain kita hanya perlu merendahkan hati di hadapan firman Tuhan dan memohonkan Roh Kudus untuk menerangkan, membukakan hal-hal yang belum kita mengerti. Maka Roh akan datang ke hati yang merendah dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengenal firman-Nya, mengenal Kristus, dan akan sampai ke tempat tujuan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum atau menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan yang menakutkan itu. Jadi kalau Anda tahu, masih ingat tsunami tahun 2004, 300.000 manusia tewas dalam tempo yang singkat. Itu pasti mengerikan kan? Kalau Anda masih ingat Perang Dunia Kedua, berapa banyak manusia yang tewas, jutaan manusia tewas. Kalau Anda ingat dengan cerita-cerita yang baru-baru ini beredar, kekejaman tentara ISIS, ya kan, memenggal kepala orang suka-sukanya dan lain sebagainya, itu menakutkan. Tetapi Alkitab mengatakan hari Tuhan yang akan datang menimpa dunia ini akan sangat menakutkan, lebih dari apa yang sudah kita dengar selama ini. Tetapi sebelum Tuhan datang, sebelum hari Tuhan penghakiman datang melanda dunia ini, Tuhan janjikan apa di situ? Aku akan mengutus Nabi Elia. Haleluya. Dan di Wahyu 10, pelayanan Nabi Elia ini disebut juga dengan ayat 7, disebut juga dengan malaikat yang ketujuh. Malaikat yang ketujuh. Malaikat yang ketujuh. Jadi Nabi Elia akan datang di nomor 7. Apa maksudnya malaikat yang ketujuh? Malaikat berasal dari kata Yunani agelos, yang artinya adalah seorang yang diutus Allah. Agelos, yang artinya adalah malaikat, yang artinya adalah seorang yang diutus Allah. Jadi Nabi juga adalah seorang yang diutus Allah. Dan di kitab Perjanjian Baru, Nabi juga disebut malaikat. Musa juga adalah malaikat. Elia adalah juga malaikat. Yeremia adalah juga malaikat. Tapi malaikat ini adalah malaikat wujudnya manusia. Ada dua jenis malaikat. Malaikat makhluk sorgawi, wujudnya bukan seperti ini, dan tidak dilahirkan dari seorang perempuan, seorang ibu. Karena malaikat yang jenis itu adalah memang penghuni sorga. Makanya disebut malaikat sorgawi. Tetapi nabi-nabi dan rasul-rasul juga disebut malaikat-malaikat. Saudara bisa catat itu di Ibrani pasal 1 dan 2. Kemudian di kitab Kisah Para Rasul pasal 7. Para nabi dan rasul juga disebut malaikat-malaikat karena malaikat artinya adalah seorang yang diutus. Berarti nabi adalah seorang yang diutus Allah. Jadi kenapa dikatakan malaikat yang ketujuh? Karena malaikat ini bukan malaikat surgawi, tetapi adalah seorang manusia yang adalah seorang nabi, seorang penyambung lidah Allah, dan dia ada di muka bumi. Sama seperti kita. Dia juga terlahir dari seorang perempuan yang adalah ibunya. Musa lahir dari ibunya, Yokebed. Elia lahir dari ibunya. Yeremia lahir dari ibunya. Tentang Yeremia dikatakan, engkau sudah menjadi seorang nabi sejak di kandungan ibumu. Kata Tuhan tentang Yeremia. Yeskiel seorang nabi juga lahir dari ibunya. Yohanes Pembaptis juga terlahir dari ibunya yang bernama Elisabeth, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka disebut malaikat-malaikat juga karena mereka diutus Allah untuk menyampaikan sebuah berita atau sebuah pesan. Dan tentang malaikat yang ketujuh ini, maka malaikat yang ketujuh seperti yang dinubuatkan di Maleakhi 4, maka Nabi Elia akan tampil sebelum penghakiman Tuhan datang melanda dunia ini. Dan pelayanan Nabi Elia atau yang disebut dengan malaikat yang ketujuh ini adalah untuk membukakan rahasia. Rahasia apa yang dibukakan? Tidak lain adalah berkumandangnya ketujuh guru yang dimeteraikan itu, dan juga ketujuh meterai yang ada di Wahyu 5.